Berbicara mengenai masalah yang dihadapi kota-kota besar, tentunya tidak lepas dari kemacetan. Masalah ini terjadi ketika perjalanan berkendara dilakukan di waktu yang bersamaan, namun kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung banyaknya kendaraan. Di sisi lain, banyaknya perjalanan tersebut umumnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah perjalanan menuju sekolah. Berangkat dari hal tersebut, kami mencari tahu bagaimana pengaruh perjalanan bersekolah terhadap kemacetan atau pembebanan jalan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis four-step model untuk mengetahui karakteristik perjalanan bersekolah yang ada di Kecamatan Rungkut. Namun, sebelum memulai serangkaian analisis, kami membagi wilayah perencanaan menjadi 12 zona analisis lalu lintas atau yang biasa disingkat dengan TAZ berdasarkan homogenitas penggunaan lahan dan sebaran penduduk. Tahapan pertama dalam analisis four-step model adalah trip generation atau bangkitan perjalanan. Sesuai dengan namanya, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui asal perjalanan atau bangkitan dan tujuan perjalanan atau tarikan yang diproduksi oleh suatu zona. Untuk mengetahui jumlah bangkitan tiap zona, variabel yang digunakan adalah rata-rata jumlah anggota tiap kartu keluarga. Sedangkan untuk mengetahui jumlah tarikan tiap zona, variabel yang digunakan adalah jumlah tenaga pendidik. Selanjutnya, dilakukan proyeksi untuk memprediksi asal dan tujuan perjalanan pada tahun 2028 sebagai bahan perencanaan yang akan dilakukan. Tahapan kedua adalah trip distribution atau persebaran perjalanan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui persebaran perjalanan pada tiap pasang zona. Variabel yang digunakan yaitu jarak tempuh antar zona sehingga didapatkan hasil distribusi perjalanan antar zona di Kecamatan Rungkut. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, kami melakukan analisis modal split untuk memperkirakan proporsi jenis kendaraan yang digunakan dalam perjalanan bersekolah. Hasilnya, didapatkan bahwa sebanyak 87,1% merupakan pengguna motor, sedangkan sisanya sebanyak 12,9% merupakan pengguna mobil. Tahapan analisis yang terakhir adalah trip assignment atau pembebanan perjalanan. Tahapan ini bertujuan untuk mengalokasikan pergerakan antar zona ke rute yang sering digunakan oleh pelaku perjalanan dari zona asal ke zona tujuan. Dari peta ini didapatkan rute yang berwarna merah memiliki tingkat volume perjalanan paling tinggi dan yang berwarna hijau memiliki tingkat volume perjalanan paling rendah. Dari hasil analisis didapatkan bahwa perjalanan bersekolah berpengaruh terhadap pembebanan jalan yang ada di Kecamatan Rungkut sebesar 37%. Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tingkat pelayanan jalan pada tahun 2028 di Kecamatan Rungkut mengalami penurunan akibat kelebihan kapasitas kendaraan. Untuk itu, diperlukan upaya penanganan agar masalah kemacetan di masa depan dapat sedikit terurai. Dalam merumuskan rencana penanganan tersebut, kami mengambil 4 jalan prioritas yang telah dipilih berdasarkan hasil scoring. Keempatnya adalah Jalan Rungkut Asri Tengah, Jalan Raya Kedung Baruk, Jalan Raya Kedung Asem, dan Jalan Raya Rungkut Madya. Sementara itu, kami merumuskan 4 rencana penanganan sesuai dengan permasalahan yang ada di keempat ruas jalan tersebut. Yang pertama adalah Jalan Rungkut Asri Tengah yang direncanakan untuk pengembangan jalur pedestrian, penambahan lebar ruas jalan, pengembangan moda transportasi umum, serta penyediaan dan optimalisasi tempat perhentian kendaraan penumpang umum atau TPKPU. Kedua, yaitu Jalan Raya Kedung Baruk dengan arahan rencana penambahan lebar ruas jalan, pengembangan moda transportasi umum, serta penyediaan dan optimalisasi TPKPU. Ketiga, yaitu Jalan Raya Kedung Asem dengan arahan rencana penambahan lebar ruas jalan, dan keempat, yaitu Jalan Raya Rungkut Madya dengan arahan rencana penambahan lebar ruas jalan, pengembangan moda transportasi umum, serta penyediaan dan optimalisasi TPKPU. Rencana pengembangan tersebut kami susun ke dalam lini masa waktu pengerjaan dengan jangka waktu 5 tahun, yakni mulai pada tahun 2024 hingga tahun 2028, beserta dengan rencana anggaran maupun lembaga yang berperan dalam eksekusi rencana penanganan tersebut.